Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita terima selalu baru setiap hari, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah memberikan anugerah yang basi kepada kita, tapi yang selalu baru. Haleluya. Pada pagi hari ini pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita, sangat berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga yang kami kasihi, Bapak Pendeta Rudi Makal. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, dan juga teristimewa kepada seluruh sidang jemaat yang ditinggalkan, yang selama ini dilayani. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 4, saudara-saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Saudara-saudara, nasihat firman Tuhan sebagai sahabat Allah, sikap sebagai sahabat Allah yang di sini disebutkan ayat 9, perlu kita selalu menyadari kemalangan kita. Saudara-saudara, kita perlu ingat selalu dari mana kita dipanggil oleh Tuhan. Apa keadaan kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, yang oleh firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus bahwa dahulu kita sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, kita adalah orang-orang yang tanpa pengharapan di dalam dunia, tanpa Allah di dalam dunia, tidak mendapat bagian dalam segala perjanjian-perjanjian Allah, saudara-saudara. Tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan berkat yang melimpah, seperti sebatang pohon zaitun, saudara-saudara, sebatang pohon zaitun yang kemudian dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang penuh getah, yang penuh berkat. Itu gambaran firman Allah. Kita harus selalu ingat dari mana Tuhan memanggil kita, sehingga segala kemegahan kita adalah kemegahan karena Tuhan. Kebanggaan kita adalah kebanggaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini dengan tegas berkata kepada kita, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, saudara-saudara, tidak menyadari betapa mereka dalam keadaan yang hampir celaka. Misalnya kepada jemaat di Korintus, Paulus diingatkan begini. Paulus menegur jemaat di Korintus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5. Ada dosa yang begitu hebat di tengah-tengah mereka, tetapi mereka seolah-olah malah berbangga dengan keberadaan mereka. Malah mereka berbangga. Ada dosa yang begitu besar di tengah-tengah jemaat di Korintus, tetapi mereka malah seperti berbangga dengan kondisi mereka. Lalu firman Tuhan datang mengingatkan mereka dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, ayat 1 saya kutip sebagian-sebagian, saudara-saudara, 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong. Sudah ada dosa yang begitu rupa di tengah-tengah jemaat, tetapi karena keadaan lahiriah mereka saat itu dalam keadaan yang mapan, dalam keadaan yang hebat, baik secara rohani juga kelihatannya ada manifestasi karunia-karunia roh.
Tetapi ada dosa yang begitu besar, mereka sombong. Tapi firman Tuhan mengingatkan mereka, kemegahan yang demikian itu tidak baik. Seharusnya mereka adalah meratap, berduka cita. Berduka cita karena hal-hal itu. Hal yang sama kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, jemaat di Laodikia tidak menyadari kemalangan mereka. Tidak menyadari. Sadarilah kemalanganmu, kata Yakobus. Tetapi jemaat di Laodikia tidak menyadari. Malah mereka seolah-olah berbangga. Mereka berkata, kami ini kaya. Kami memperkayakan diri kami. Kami tidak kekurangan apapun juga. Seolah-olah tidak memerlukan siapapun dalam dunia ini. Seolah-olah tidak lagi memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Padahal firman Tuhan berkata, engkau tidak tahu. Engkau melarat, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, penting kita untuk selalu mawas diri. Mawas diri. Ingat dari mana kita dipanggil oleh Tuhan. Paulus kepada jemaat di Roma, dia mengingatkan demikian, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata, ketika Paulus menjelaskan tentang keberadaan kehidupannya, yang ayat sebelumnya, kita akan membaca ayat 24, tetapi ayat sebelumnya dikatakan bagaimana kerinduannya untuk hidup berkenan kepada Allah. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah orang yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus di sini berkata, aku ini manusia celaka. Dia menyadari kemalangannya. Dia menyadari keberadaannya yang diambang kecelakaan kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Dia berkata, aku ini manusia celaka. Lalu ayat 25, syukur kepada Allah, Yesus datang menolong, menyelamatkan dia. Saudara-saudara, saya dan saudara pun Tuhan pasti tolong. Asalkan kita menyadari senantiasa kita perlu Tuhan dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Jangan bermegah dengan hal-hal yang lahiriah, saudara-saudara. Apalagi kalau kita menyadari kita ada kekurangan, ada dosa di dalam diri kita, lalu kita masih bermegah. Bahkan seperti zaman di Korintus, mereka masih dalam keadaan sombong. Sombong secara jasmani, sombong secara rohani, karena mereka merasa seolah-olah mereka masih dipakai oleh Tuhan. Nasihat firman Tuhan berkata, sadarilah kemalangan, berduka citalah. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 4, Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, jauh lebih baik dihiburkan oleh Tuhan daripada dihiburkan oleh manusia. Kalau kita dihiburkan oleh manusia, kita rasa senang sekali. Kalau mendapatkan penghiburan dari manusia, senang sekali. Tetapi kalau mendapatkan penghiburan dari Tuhan, itu jauh melebihi apa yang kita dapatkan dari penghiburan manusia. Saudara-saudara, biarlah kita senantiasa mawas diri, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada rasa syukur yang tak henti-hentinya mengalir dari hati kita atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.